Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal. Mengapa? Karena buktinya lengkap. Kami sudah siapkan berkasnya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi semangat. Kegiatan ini juga bagian dari sikap kita terhadap saja. DKI solid. Semangat ketua. DKI solid. Lawan. Adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Untuk itulah kegiatan ini kami lakukan agar rakyat Indonesia Semangat ketua. mengetahui DKI solid. bahwa kejoliman ini harus dilawan. Bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Drama terzalimi Demokrat gagal total, AHY bukan SBY. Drama Demokrat versi AHY sepertinya belum berakhir. Sebagai pengingat, drama ini sudah dimulai sejak tudingan kudeta atas restu istana disampaikan AHY. Bahkan sampai melayangkan surat kepada Jokowi. Maklum yang dituduh mengkudeta adalah Muldoko yang adalah KSP dekat dengan istana. Drama ini berujung pengumuman bahwa konflik Demokrat sudah tidak bisa diredam lagi. Drama masih tetap berlanjut dan makin seru ketika KLB Demokrat memilih Muldoko sebagai ketum. Puri Cikeas pun terkejut, seluruh elemen keluarga sampai kader yang loyal terhadap SBY dikerahkan untuk menyerang siapa saja yang berkaitan dengan KLB. Istri sang ketum pun mendadak islami di media sosial mengeluarkan dalil-dalil pamungkas. SBY pun turun tangan dengan curhat yang tak bermakna itu. Ibas juga tak kalah berusaha menyelamatkan sang kakak dengan kebodohannya. Ternyata drama ini tidak berhasil menarik simpati. Tak juga menghasilkan apa-apa, publik malah asik mengompori, bahkan sebagian seolah senang luar biasa. Demokrat diambil alih dari genggaman keluarga Cikeas. Akhirnya sang ketum bermanuver begitu tajam, menempatkan diri tak lebih dari seorang korlap demo. Kasihan. Padahal selama ini ia tampil bagi raja-raja zaman dahulu kala yang enggan terpapar sinar matahari, malu berbaur dengan rakyat jelata. Semua drama di atas berusaha mengesahkan publik bahwa
Demokrat atau katakanlah keluarga CKS sedang dizalimi. Sayangnya lawan yang dituduh zalimi bergerilya memperjuangkan kemenangannya di Kemenkumham. Keluarga CKS nangis-nangis minta dikasihani. Sementara lawan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan. Beda jauh memang antara mayor dengan jenderal. Merasa drama terzalimi tak mampu mengubah situasi, Demokrat versi AHY pun membuat skenario baru. Tetap drama terzalimi, tetapi sekarang mengarah kepada daerah. Mereka mengatakan pengurus daerah mendapatkan ancaman dari intel-intel Polres. Tetapi tudingan mereka ini aneh, kok bisa ya? Ya, kami saat ini sedang mengumpulkan data dan fakta, kita lagi pendalaman. Makanya pas pertama kali masuk laporan dari berbagai daerah, bayangan laporan dari berbagai daerah masuk secara serentak mengenai satu hal dan masuknya serentak. Jadi memang kami belum ada laporan ke instansi terkait ya, karena kami merasa bahwa ini masih kami dalami dulu. Setelah kami mendapatkan faktanya secara mendetail dan dianggap bisa memenuhi suatu laporan hukum, ya barulah kami akan mengajukannya. Demikian kata Kepala BAM Kostra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Pertama, ancaman dari Intel Polres. Sebodoh itukah polisi melakukan ancaman kepada pengurus Partai Demokrat di daerah? Apalagi mengaku dari Intel Polres, ini sama saja polisinya bunuh diri minta dipecat. Yang kedua, masih mengumpulkan laporan tetapi sudah keluar-keluar ke media. Ini kebiasaan orang yang sedang bermain drama terzalimi. Belum apa-apa sudah merasa terancam. Harusnya dikumpulkan dulu bukti-bukti, barulah melaporkan ke polisi dan kemudian menyatakan ke media. Itu jalur yang benar. Tetapi kalau belum ada bukti apa-apa tapi sudah keluar-keluar di media, itu sama saja dengan hoax. Maka jangan heran kalau kabar ancaman ini saya anggap sebagai drama terzalimi lanjutan dari kubu CKS. Karena bukan hanya sekali melainkan sudah berkali-kali kubu ini main tuduh tapi tak terbukti apa-apa. Saran saya untuk AHY segeralah berhenti main drama terzalimi. Bertarunglah secara jantan, kalau memang benar kenapa takut berhadapan dengan pencuri. Kalau Muldoko dan ante-antenya pantas dianggap sebagai pencuri Partai Demokrat. Seperti SBY dulu mengambil alih Demokrat dari Anas Urbaningrum. Kalau memang internal Demokrat sudah tidak kondusif, usahakan agar kondusif. Kalau ada kader yang malah berpihak kepada Muldoko, lobilah agar mereka kembali ke kubu CKS. Atau kalau memang merasa sudah digebosi, ya dirikan partai baru, Partai Demokrat Perjuangan. Kenapa saya suruh berhenti? Karena AHY sudah bukan SBY yang adalah mantan presiden dan posisi Demokrat bukan partai penguasa. SBY dulu berhasil memainkan drama terzalimi karena dia sedang berkuasa sehingga masuk akal jika penguasa sering diserang. Sementara AHY bukan siapa-siapa, hanya mantan TNI berpangkat mayor, cakup gagal dan tak punya kuasa di pemerintahan. Mau dizalimi benaran pun mungkin orang tidak akan peduli. Partai Demokrat juga partai abu-abu yang tidak jelas berada di pihak mana dan tidak laku dijual, bahkan hanya untuk mendapatkan satu kursi menteri saja. Maaf kalau dikatakan kader Demokrat sekarang tidak ada yang terpakai. Masih mending PKS punya kader yang mulutnya mampu mengekspresikan partainya, sekalipun dengan cara yang memprovokasi. AHY lo kalah tenar dengan Kaisang. Masalah pacaran Kaisang saja sudah berhasil menarik perhatian publik, padahal jarang bicara. Lah, AHY sudah keluar-keluar, pajangin jambang dan bela-belain jadi korlap demo pun masih saja dicuekin. Kasian. Demikian artikel ini ditulis oleh Morasifu dan terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara.
Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi, dua periode. Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia, Rakyat